Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz di lingkungan Takengon, ya, Kota Takengon. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Takengon, Prof. Ridwan, yang tadi tinggi besar, sehingga harus diturunkan dulu, karena memang beliau sesnya ses double X, double L. Beliau adalah sahabat saya sejak saya di Aceh. Saya ini pernah di Aceh, alhamdulillah 2 tahun. Kemudian di Jakarta ini satu kontrakan dengan beliau, beda-beda pintu saja, karena merupakan sahabat yang sudah kenal lama. Prof. Ridwan, yang saya hormati Bapak Kapolres Pak Dodi, yang tadi ternyata tetangga tetangga juga, tapi saya sengaja pakai songkok. Songkoknya bukan songkok nasional, ini songkok dari Dayak, karena saya kemarin baru datang dalam proses penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Dayak Ngaju. Datang ke sini ini untuk meluncing terjemahan Al-Quran bahasa Gayo. Nanti saya mohon ini disosialisasikan juga ini, biar Al-Quran membumi di bumi Gayo ini sesuai dengan penutur bahasa ibu atau bahasa daerah sini. Yang saya hormati Ketua DMI Masjid Pak Hamdan, dan juga Pak Kakan Menak, ya, Kabupaten Gayo, ya, Takengon, ya, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini menghasilkan atau membuahkan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua, dan akhirnya kita mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, semoga sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita bersama. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, karena ini masih bulan Maulid, ya, saya ingin menyampaikan tentang keteladanan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mengatakan bahwa sekarang ini krisis keteladanan. Krisis keteladanan. Figur-figur yang ada itu kebanyakan figur-figur polesan, pencitraan. Karena sesungguhnya kita sudah ada keteladanan kita, bahkan keteladanan itu abadi. Ya, keteladanan itu abadi. Nabi Muhammad SAW itu keteladanannya itu abadi, dunia sampai akhirat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu berkaca atau bercermin dengan figur-figur yang figur-figur itu mungkin banyak pencitraannya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW keteladanannya itu abadi, dan keteladanan itu menembus batas. Ini saya pernah kuliah dulu di Aceh, ada seorang doktor dari Mesir, Prof. Ali Yamani, ya, Dr. Ali Yamani. Beliau mengupas surah Al-Ahzab ayat 21 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Beliau sangat bagus mengupas ayat ini. Yang pertama, keteladanan Nabi Muhammad SAW ini adalah keteladanan abadi, tidak lekang dengan waktu atau tidak lapuk dengan apa istilahnya itu,
tidak lapuk dan tidak berubah dengan perubahan apapun. Enggak, keteladanannya itu abadi dan bisa kita contoh. Solihun likulli zamanin wa makan. Itu keteladanan Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau melupas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu dibandingkan dengan keteladanan para nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Ibrahim yang disebut dengan Abul Anbiya, itu dalam surah lain dijelaskan qad kanat uswatun hasanah fi Ibrahim. Bedanya kalau di ayat tentang Nabi Muhammad SAW langsung laqad kana lakum fi Rasulillah. Ini perbedaannya. Yang pertama, kalau yang Nabi Ibrahim itu ada langsung qad kanat pada uswatun hasanah, sedangkan pada Nabi Muhammad SAW laqad kana. Beda itu. Kalau orang yang belajar bahasa Arab itu lamnya ditaukid, laqad demi sungguh, qadnya ditahqiq, itu demi sungguh ada. Nah, fi Rasulillah pada Nabi Muhammad SAW, pada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi Ibrahim qad kanat uswah, ada teladan fi Ibrahim, Nabi Ibrahim di belakang. Dan Nabi Ibrahim itu disebut nama beliau, bukan gelar beliau, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tapi Nabi Muhammad disebutkan fi Rasulillah. Nah, dikupas sama Dr. Arya Mani, bedanya gini, kalau Nabi Muhammad keteladanannya itu abadi, ya, sepanjang zaman, sepanjang waktu, dunia sampai akhirat. Bahkan di akhirat pun bisa memberikan syafaat untuk kita semua. Kalau nabi-nabi yang lain, keteladanannya itu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh situasi dan kondisi, tidak melintas batas. Nabi Ibrahim ada waktunya ketika beliau menjadi nabi, keteladanannya. Nabi Isa, Nabi Musa itu sesuai dengan waktu beliau diangkat jadi nabi, sesuai dengan bangsa di mana beliau berdakwah pada bangsa itu. Jadi ada lokal, keteladanannya lokal dan keteladanannya dibatasi oleh waktu. Ya, kayak contoh Nabi Musa, ya, dengan mukjizatnya aja, mukjizat Nabi Musa itu bisa kan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan seterusnya. Ini terjadi secara waktu muakkad tertentu. Dan Nabi Musa bisa membelah laut, ini mukjizatnya juga dalam waktu tertentu ketika beliau berdakwah di orang-orang Yahudi dan Mesir atau sekitarnya. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya itu bukan mukjizat yang yang kemudian mengarah kepada kayak Nabi Isa yang kemudian diselewengkan oleh agama lain pada derajat ketuhanan, menuhankan, kan gitu. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad SAW itu menghilangkan suatu sakralitas, kesakralan yang tidak sampai menuhankan, tetap dengan Rasulullah SAW sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya di situ, secara lokal, secara waktu, secara sasaran dakwah itu beda. Nah, keteladanan Nabi besar Muhammad SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Keteladanan itu abadi sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Untuk siapa keteladanan itu? Nah, ini yang penting tuh ayat berikutnya. Untuk siapa keteladanan itu? Yang terkadang sekarang ini kita kan sering ya kayak di medsos ya, kalau viral itu populer, nanti populer itu menjadi keteladanan. Kalau sudah mengalami viral, mengalami populer, punya pangkat, punya jabatan, itu yang diteladani.
Padahal keteladanan situ tuh lip service semua adalah pencitraan. Tapi kalau keteladanan Nabi besar Muhammad SAW itu adalah keteladanan yang abadi untuk siapa? Liman kana yarjullah, satu, wal yaumal akhir, dua, wa dzakarallaha katsiran. Jadi keteladanan Nabi besar Muhammad SAW itu abadi, keteladanan yang sepanjang waktu, sepanjang zaman, bahkan melintas dimensi dunia maupun dimensi akhirat. Untuk siapa? Untuk orang yang yarjullah, yang berharap kepada keridhaan Allah, rahmat Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup, kalau kita belajar untuk apa kita hidup, bagaimana kita hidup, apa tujuan hidup, dan kemana nanti setelah kita meninggalkan kehidupan ini kan tujuannya adalah yarjullah. Ada omongan dari pepatah dari seorang sufi, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wahai Tuhan, engkaulah yang kutuju dan keridhaanmu lah, keridhaan Allah lah yang akan diraih, yang akan diinginkan, diharapkan. Jadi sesungguhnya orang yang ingin berharap bahagia dunia sampai akhirat, maka syaratnya harus meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Kan ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama, liman kana yarjullaha, berharap kepada Allah, Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita umat manusia, Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang menciptakan kebahagiaan. Maka kalau kita ingin hidup di dunia bahagia, ingin hidup di dunia penuh dengan rahmat dan ridha Allah, maka syaratnya mutlak harus mencontoh Nabi besar Muhammad SAW, mengikuti sunnah, mengikuti ajaran akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Karena harapan yang abadi, harapan yang benar-benar membahagiakan secara lahir dan batin, itu kita berharap berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Nah itu. Jadi dalam hidup kita ini kan selalu ada masalah, selalu ada problem, selalu ada sesuatu yang mungkin di luar nalar dan di luar kemampuan kita. Maka disitulah kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang benar, yang bisa terkabulkan, yang bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaratnya harus mencontoh Nabi besar Muhammad SAW. Liman kana yarjullaha. Yang kedua, wal yaumal akhirah. Wal yaumal akhirah, hari akhirat. Orang yang berharap akan kebahagiaan di hari akhirat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita meyakini bahwa hidup kita itu tidak sekali. Hidup kita itu tidak sekali. Dalam Quran ya, amit tanasnataini wa ahya tanasnataini fa arafna bidunubina. Kita ini hidup dua kali, mati dua kali. Kan kita awalnya nggak ada, mati, kemudian kita hidup, nanti habis itu kita mati, hidup lagi nanti di akhirat. Disitulah yaumal akhir. Maka yaumal akhir itu sebagai puncak dari harapan. Kalau kita di dunia ini tidak ada yang abadi. Mau cari keadilan sejati bukan di dunia. Keadilan sejati itu nanti di akhirat. Mau kebahagiaan abadi itu di akhirat. Makanya kita beribadah, bersedekah, berzakat, dan seluruh apa yang kita lakukan selama hidup ini untuk menggiring kita menuju kepada keabadian. Ya, keabadian. Makanya kalau ada orang mati ya, kan kalau ada hadis itu ya,
Ya, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Nah, orang kalau udah mati tinggal 3 ini, sedekahnya, kemudian ilmunya, dan anak yang soleh. Nah, sesungguhnya 3 ini menghantarkan kepada keabadian di akhirat nanti. Keabadian. Jadi kalau kita ingin abadi di akhirat, ya kita harus banyak sedekah. Karena sedekah itu merupakan investasi akhirat kita, tabungan akhirat kita. Kalau kita ingin abadi di akhirat, bahagia di akhirat, maka kita harus punya ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan. Karena saya ingat guru saya dulu, kalau ingin hidup dalam keabadian, itu tulis buku, berkarya, ngajar, punya murid yang banyak. Karena itulah yang nanti, walaupun kita sudah meninggal, itu kita akan abadi di dunia, nanti akan terus abadi di akhirat. Ya, itu ilmu. Kemudian awaladin salihin. Sesungguhnya anak yang soleh itu juga menghantarkan kepada keabadian. Jadi kalau kita, kan tugas manusia itu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kita berumah tangga itu supaya kita punya anak. Nanti anak kita itu bisa mengabadikan kebaikan-kebaikan kita, meneruskan amal soleh kita, mentradisikan tradisi yang baik. Sehingga apa? Anak itu bisa mengabadikan kebaikan kita, sejarah kita, manaqib kita di dunia. Dan anak juga mendoakan kita, nanti kita menjadi abadi di akhirat karena kebaikan atau asar atau jejak-jejak positif, jejak baik yang kita lakukan selama hidup diteladani oleh anak-anak kita. Maka untuk mencapai al-yaumal akhir, al-akhirah ya, kebahagiaan di akhir itu syarat mutlaknya yaitu mencintai dan mencontoh Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah. Zikir itu hakikatul ibadah, zikir. Jadi beribadah dengan zikir itu dengan merupakan landasan. Jadi beribadah tapi tidak ingat kepada Allah, itu ibadahnya zong. Tapi kalau beribadah selalu zikir kepada Allah, di situ akan merasakan kehadiran Allah, akan melandasi seluruh kehidupan kita dengan ingat kepada Allah. Wa dzakarallaha katsiran. Maka maksud saya, kebahagiaan yang akan kita wujudkan itu dengan cara kita mengingat Allah. Jadi meneladani Nabi Muhammad itu sebagai wasilah untuk selalu ingat kepada Allah. Jadi kebahagiaan itu bukan kemudian lari kemana-mana. Jadi kadang-kadang orang ingin bahagia, larinya ke narkoba, larinya ke hal-hal yang tidak yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara, dan itu pun kemudian malah justru merusak. Sekarang itu banyak orang-orang yang kemudian ada istilahnya kesehatan mental, anak-anak Gen Z sekarang, bapak dan ibu sekarang yang lahir tahun 2000-an itu rata-rata menjadi anak-anak Gen Z. Itu kata psikolog, anak-anak itu adalah generasi Gen Z, Gen Alpha itu adalah generasi strawberry. Strawberry itu indah, bagus, tapi mudah kalau dipecet tuh mudah rusak. Artinya apa? Kesehatan mental, kekuatan mental, kesehatan mental anak sekarang itu rapuh. Kenapa? Karena sering main game, karena terlalu banyak informasi yang masuk, akhirnya tidak bisa menyaring. Teknologi itu benar-benar membuat manusia itu hilang kemanusiaannya. Manusia itu menjadi robot, manusia itu menjadi sebenarnya kalau dulu tuh orang yang pintar itu orang yang banyak informasi banyak, itu menjadi pintar kalau dulu. Kalau sekarang informasi itu kayak tsunami,
Yang namanya pinter sekarang itu adalah orang yang bisa memilah dan memilih, menyaring informasi. Itu pinter. Karena di informasi itu sangat luar biasa. Maka untuk kita selalu fokus, selalu konsentrasi, wa dzakarallaha katsira, supaya jati diri kita tidak terbelah, tidak split personality, supaya jati diri kita itu kokoh, kuat, mental kita kuat, itu terus ingat kepada Allah. Nah, wasilah ingat kepada Allah yang benar adalah mencontoh kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita ini senyampang maulid, ya. Jadi maulid itu tidak hanya sekedar rame-rame, ya, penjebu bareng-bareng, gitu, baca sholawat bareng-bareng. Tetapi yang terpenting juga harus bisa memaknai, menggali nilai-nilainya, mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan meneladani Nabi besar Muhammad SAW, maka kita akan memperoleh ridho dan rahmat Allah, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan selalu fokus dan konsentrasi dengan zikir dan ingat kepada Allah, sehingga hidup kita tidak mudah oleng dengan badai, dengan tsunami, dengan apapun, dengan kehidupan yang sangat dinamis dan sangat destruktif pada zaman sekarang. Jadi itu kuncinya, mencontohi Nabi besar Muhammad SAW sebagai apa? Dasar, sebagai landasan dari kehidupan kita, agar supaya kita nanti bisa bersama Nabi besar Muhammad SAW. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, ini saya kan nanti dengan Pak Rektor, dengan seluruh masyarakat Takengon meluncing terjemahan Al-Quran bahasa Gayo, ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa disosialisasikan Pak Rektor, Pak Kapolres, Pak Kakan Menak, dijadikan muatan lokal, nanti di acara-acara PHBI diterjemahkan Al-Quran pakai bahasa Takengon, biar masyarakat Gayo tidak hilang identitas kegayoannya dan tidak lupa bahasa ibunya dan bahasa penutur dengan daerah aslinya. Nah, tujuannya apa? Al-Quran diterjemahkan supaya Al-Quran membumi di bumi Gayo Takengon ini, sehingga bumi Gayo Takengon ini diwarnai, dinafasi dengan nilai-nilai dan ajaran Al-Quran dan serta keteladanan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.